yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan etika berbisnis, baik dari segi internal maupun eksternal, serta memenuhi komponen serta unsur yang diperlukan. Bisnis yang baik pada online shop yaitu memuat keterangan detail mengenai penjualan produknya. Lihatlah online shop ini. Pada tampilan utama terdapat nama toko dan logo, jenis produk yang dijual, slogan, lokasi toko, metode pembayaran, waktu dan cara praktis untuk pengorderan. Pada online shop, harus terdapat akses mudah untuk melihat produk yang masih tersedia. Contohnya, yaitu dengan menggunakan hashtag. Untuk lebih meyakinkan pelanggan, harus kita masukkan mengenai info lengkap seperti testimoni produk dan berbagai promo yang ditawarkan, serta penjelasan tentang produk-produk. Selain itu, kreativitas kita dalam menampilkan produk dan pesan juga menjadi faktor dalam mengikat pelanggan. Dalam segi pengambilan gambar, selain itu, kreativitas kita dalam menampilkan produk dan pesan juga menjadi faktor dalam mengikat pelanggan. Dalam segi pengambilan gambar, setiap produk harus menampilkan keterangan-keterangan yang lengkap. Nama produk, harga, detail-detail, jenis, sehingga calon pembeli tidak kebingungan dan akan lebih yakin untuk mengorder pada toko kita. Jadi bisnis yang baik secara internal yaitu menjalankan fungsi manajerial dengan baik dan pengelolaan dana yang bijak. Sedangkan dari segi eksternal yaitu menjalin hubungan dengan konsumen atau klien seperti yang sudah dijelaskan tadi, serta menjalin hubungan baik dengan relasi. Selain itu, produk yang dibisniskan haruslah produk yang halal dan legal, yaitu sah secara hukum, agar penghasilan atau uang yang kita dapatkan nanti merupakan uang yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan video chat percakapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa itu merupakan contoh etika berbisnis yang tidak baik. Hal ini dikarenakan penjual tidak jujur dan tidak amanah terhadap pembelinya. Seharusnya, dalam menjalankan bisnis yang baik, penjual tidak hanya mementingkan penjualan demi mendapatkan keuntungan yang besar, namun penjual harus menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam dirinya. Selain itu, penjual diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pembeli sebagaimana bentuk timbal balik dalam kegiatan berbisnis.
Dari tayangan tadi dapat kita lihat bahwa penjual tidak mau menerima saran dari pembeli. Pebisnis yang tidak mau menerima saran atau masukan dari pelanggan merupakan salah satu ciri pebisnis yang tidak baik. Saran dan masukan sangat penting dalam berbisnis agar bisnis kita dapat terus berkembang. Dan juga dari tayangan tadi terlihat bahwa komunikasi penjual tidak baik kepada konsumennya. Meskipun ini terlihat seperti masalah kecil, namun dampak yang ditimbulkan ternyata cukup besar. Bahkan hal tersebut bisa memicu nilai negatif dari sang pelanggan, sehingga tidak sedikit dari pelanggan yang merasa kecewa dan mengurungkan niatnya untuk berbelanja di tempat tersebut. Waalaikumsalam Aisyah. Gimana kabarmu sekarang? Alhamdulillah baik-baik. Utit Kabar pas Aisyah gimana? Oh, alhamdulillah aku juga baik. Oh iya, dengar-dengar kamu sekarang udah mulai bisnis ya? Wah iya dong, ini aku baru saja mulai bisnis bunga. Wow. Oh iya, kalau boleh tahu sebenarnya bisnis itu apa sih? Nah, bisnis itu merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Wow. Jadi sebelum kita memulai bisnis, sebenarnya cara memulai bisnis yang baik itu seperti apa? Nah, sebelum kita memulai bisnis secara baik, kita harus mempunyai yang pertama itu modal. Dan kedua itu bahan baku untuk bisa memulai bisnisnya secara baik. Lalu setelah kita harus melakukan apa? Nah, setelah itu kita harus mencari tempat strategis dan kondisi lingkungan yang nyaman untuk customer. Kita harus memilih tempat atau lingkungan yang banyak dilalui orang-orang sekitar agar lebih nyaman customer kita untuk mendatangi usaha bisnis kita yang baik. Wow, selain memberikan pelayanan yang baik, lalu persiapan apa saja yang harus kita lakukan? Nah, persiapan yang pertama itu kita harus mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Seringkali bisnis itu terganggu karena perencanaan keuangannya itu tidak baik. Selain perencanaan kita mempunyai perencanaan yang baik. Nah, selain perencanaan keuangan yang baik, pelayanan baik, apalagi yang harus kita persiapkan? Kita harus memiliki mental, fisik, dan kesabaran yang baik. Wow, sabar, kita memang harus butuh sabar dalam berbisnis. Benar sekali. Lalu selain itu apa lagi yang harus kita persiapkan? Menurut Kiki sih itu aja sih yang menurut yang baik untuk memulai usahanya. Kalau gitu sepertinya mudah ya cara memulai bisnis yang baik. Mungkin saya selanjutnya akan mulai juga bisnis lain. Terima kasih atas saran dan informasinya. Mudahan kita bertemu kembali ya. Ya, sama-sama Aisyah.